Iya, jadi Sesar Lembang adalah sebuah sumber gempa ya, sebuah sesar aktif dan riset dari Sesar Lembang itu sudah cukup lama. Jadi kami menemukan publikasi yang baik mengenai Sesar Lembang itu dari Pak Prof. Cia itu tahun 60-an, kalau tidak salah tahun 68. Beliau menuliskan dengan sangat baik bahwa Sesar Lembang dan proses terbentuknya di awalnya mungkin sangat terkait dengan proses terbentuknya gunung api Sunda Purba, itu mungkin sekali. Tetapi kemudian berkembang sebagai sebuah sesar aktif dan dalam papernya beliau menyebutkan bahwa Sesar Lembang memiliki pola geser mendatar mengiri dan juga memiliki pola turun di salah satu papernya dengan perbandingan 2:1. Dan yang menariknya adalah sesudah papernya Pak Prof. Cia, kami tidak menemukan literatur yang lengkap mengenai Sesar Lembang. Jadi sepertinya kita kehilangan sejarah mengenai Sesar Lembang. Dan menurut saya itu menjadi salah satu penyebab kemudian banyak sekali pertanyaan ataupun ketidakyakinan bahwa Sesar Lembang adalah sebuah sesar aktif. Apabila kita mulai dengan definisi dari sebuah sesar aktif adalah sebuah sesar yang memiliki bukti kegempaan di masa lalu. Jadi bukti kegempaan atau bukti pergerakan di masa lalu ada yang menyebutkan misalnya lebih tua, paling tidak dalam 10.000 tahun terakhir itu memiliki bukti, maka dikatakan sebagai sebuah sesar aktif. Nah, mengenai Sesar Lembang bukti itu begitu kuat. Jadi misalnya dari data geologi, misalnya Pak Mudrik Daryono menggali bahwa 500 tahun yang lalu pernah terjadi gempa yang besar mungkin gitu ya. Kemudian dari paper Pak Afnimar yang menunjukkan bahwa ada kegempaan di Sesar Lembang, ataupun tahun 2010 gempa betul-betul terjadi di Sesar Lembang walaupun magnitudenya kecil. Dan dengan jaringan yang lebih baik dari BMKG sekarang, kita bisa melihat bahwa gempa-gempa memang terjadi di Sesar Lembang. Jadi dengan mudah sekarang kita untuk menjawab keraguan Sesar Lembang aktif atau tidak aktif, karena buktinya begitu jelas. Nah, pertanyaan selanjutnya, mungkin sebetulnya masih banyak persoalan yang belum terjawab tuntas oleh peneliti mengenai Sesar Lembang, itu masih banyak. Tetapi itu kemudian tidak mengurangi arti penting dari upaya bersama untuk mengurangi risiko bencananya di masa depan. Jadi jangan sampai apa yang terjadi di tempat-tempat yang sudah terjadi bencana, sebagai contoh di Jogja 2006 misalnya, di Ambon 2019, di Majene, Mamuju 2021 misalnya, itu terjadi di Lembang. Jadi jangan sampai kemudian kita baru percaya pada saat gempa betul-betul terjadi.